Lalu saya dari kelompok 10 akan menjelaskan aplikasi teori dari Hebb dan Norman. Perkenalkan, nama saya Christopher Bernardito, NRP 7103020 100. Next. Jadi pada kali ini kelompok kami melakukan wawancara pada salah satu subjek yang berinisial AAW. Nah, di sini terdapat identitas partisipan dan waktu beserta tempat pelaksanaannya. Teman-teman bisa lihat pada layar masing-masing. Nah, hukum yang pertama itu ada Law of Causal Relationship. Nah, dalam Law of Causal Relationship ini tuh dijelaskan bahwa individu itu akan mencari hubungan tertentu antara perilaku yang dia lakukan dengan hasil perilaku tersebut. Nah, sehingga perilaku yang dia lakukan itu harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perilaku yang akan dihasilkan, seperti itu. Nah, dalam hal ini subjek mengatakan bahwa salah satu hal yang subjek dapatkan itu apabila ia mendapatkan prestasi, ia akan mendapatkan suatu pujian dari orang tuanya, sehingga subjek menemukan hubungan bahwa dengan ia mencapai hal tersebut, ia akan mendapatkan pujian dari orang tuanya. Lalu selanjutnya ada Law of Causal Learning. Nah, dalam hukum ini individu itu akan melakukan tindakan yang menimbulkan impact baik, nah serta dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan individu akan menghindari hal yang membawa impact buruk dan ia tidak akan melakukan hal tersebut lagi, seperti itu. Nah, dalam hal ini itu bisa dilihat pada perilaku subjek yang selalu mempersiapkan lomba yang akan dihadapinya. Dengan ada persiapan yang matang ini, subjek itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik sehingga ia mendapatkan apresiasi dari orang sekitarnya. Nah, sedangkan subjek akan mengeliminasi hal-hal yang akan menghambat prestasinya tersebut, sehingga hal ini sejalan dengan hukum causal of learning. Selanjutnya ada Law of Information Feedback. Nah, di hukum ini itu jelaskan bahwa individu itu akan mendapatkan suatu informasi dari hal-hal yang dia lakukan. Nah, jadinya itu seperti pada subjek ini tuh si subjek ini akan semakin terpacu dengan adanya suatu kegagalan. Jadi dari kegagalan tersebut dia mendapat informasi bahwa terdapat runtutan kejadian tidak mengenakan seperti komentar dari orang tuanya, komentar dari berbagai temannya, sehingga dia tidak akan mengulangi atau meminimalkan kegagalan tersebut dengan memperbanyak usaha yang dapat memaksimalkan kemungkinan dia untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Selanjutnya ada teori dari Hebb, yaitu short term memory. Short term memory itu merupakan aktivitas saraf yang relatif sementara karena dipicu oleh stimulus sensorik dalam beberapa waktu setelah stimulus sensorik tersebut diberhentikan. Nah, dalam hal ini kejadian yang dialami oleh si subjek ini sudah sesuai dengan teori short term memory. Nah, kejadian tersebut terjadi. Nah, selanjutnya ada long term memory. Long term memory merupakan pengulangan dari memori jangka pendek, sehingga jika ada yang mengaku di short term ini, maka akan berpengaruh pada long term pula. Nah, dalam hal ini, pengalaman subjek mengenai long term memory adalah pada saat subjek ini belajar bermain gitar. Nah, pada awalnya si subjek ini tuh hanya mengandalkan short term memory berupa ingatan-ingatan singkat yang menghafal chord-chordnya. Nah, lalu karena banyaknya pengulangan dari chord-chord tersebut, subjek ini menjadi fasih atau menjadi benar-benar hafal, dan dari tadi short term itu menjadi long term, sehingga dalam hal ini si subjek ini sudah mengalami perubahan dari short term ke long term, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih.